Terima kasih kepada seluruh anggota JDG UNJ yang udah hadir tepat waktu pada study jam pertama kita. Aku mau mengingatkan kembali nih teman-teman untuk menyalakan kamera dan menggunakan virtual background yang sudah disediakan ya. Ayo teman-teman, nyalain kamera dulu yuk, biar kita bisa sama-sama lihat muka masing-masing. Baik. Oke, semoga di siang hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti kegiatan sampai selesai. Walaupun hari ini sedang bulan puasa, semoga itu tidak mengurangi semangat teman-teman untuk tetap aktif selama sesi berlangsung ya. Kayaknya aku mau tes dulu kali ya semangatnya. Kalau misal teman-teman pada semangat, boleh nih ketik 1 untuk seberapa semangat. Boleh nih ketik dari 1 sampai 5. Teman-teman boleh ketik di kolom komen. Wow, 10. Pesan 1 sampai 5 doang, Kak. Tapi nggak apa-apa. Kalau aku sih 4 ya. Karena aku emang excited banget sama study jam pertama kita ini. Ada jawaban lain nggak ya? Kayaknya masih kurang semangat nih teman-teman yang lain. Kayaknya karena jam-jam sekarat nggak sih ini? Oh, ini udah 5 nih. Ada 19 juta. Wow, banyak banget. 4. Oke, kayaknya kan semangat kita nih. Nah, kegiatan hari ini dengan pemateri dasar marketing, khususnya pengenalan Google Cloud Platform. Di akhir sesi nanti akan ada sesi tanya jawab, jadi teman-teman bisa mencatat hal-hal yang ingin ditanyakan ya. Oke. Saatnya kita masuk ke sesi utamanya, yaitu study jamnya nih teman-teman. Untuk sesi study jam selanjutnya akan dipandu langsung oleh Kak Tita Sari Pratiwi selaku Technical Lead dari Technical Expertise di DGOC UNJ. Langsung aja kita persilakan Kak Ita untuk hadir. Tes suaraku kedengaran nggak ya? Kedengaran Kak. Oke. Selamat siang Kak Ita. Gimana kabarnya hari ini? Siang juga Rasya, baik dong. Udah siap nggak Kak buat hari ini? Udah dong. Oke, karena Kak Ita udah siap, tanpa berlama-lama lagi, kepada Kak Ita, waktu dan layar dipersilahkan. Thank you Rasya. Oke, halo teman-teman semuanya. Aku share screen dulu. Wait. Udah kelihatan belum ya? Oke, udah kelihatan ya. Oke, teman-teman semuanya, makasih banget udah datang hari ini. Gimana puasanya nih sejauh ini? Baru hari ke-3. Apakah udah ada yang mokel? Udah ada yang batal? Belum ada ya, semoga. Terus, oke, mantap. Terus juga udah jam 3 ini, waktu-waktunya kita ngabuburit. Kita belajar di sini buat ngabisin waktu ngabuburit kita. Oke, sebelumnya teman-teman semua, perkenalkan, nama aku Tita Sari Pratiwi. Aku ini bukan orang Google. Ini cuma foto di sini doang sebagai anak event. Terus juga ya aku juga beberapa kali ikut eventnya Google dan juga sebagai lead Google Developer Group on Campus UNJ tahun kemarin. Tapi sekarang aku ini sebagai technical expertise, technical lead yang berfokus di bidang cloud. Oke, kalau teman-teman mau misalkan kayak connect atau follow GitHub atau LinkedIn aku, bisa banget nih buat di search nama aku di LinkedIn dan di GitHub. Oke, next. Nah, teman-teman sekalian di sini di Learning Path Cloud ini tuh mau belajar apa sih? Terus kita juga bakal belajar apa? Terus aku juga bakal kalian ngasih materi apa? Nah, ini udah ada roadmap-nya. Yang pertama-tama
di study jam yang saat ini, kita bakal belajar Introduction to GCP. Next, untuk study jam yang kedua, kita bakal set up GCP environment, dan itu langsung hands-on di lab-nya. Terus kita bakal belajar network dan compute. Terus di study jam yang keempat, kita belajar storage dan database di GCP. Next, kita bakal belajar Kubernetes. Sebenarnya aku pengen karena kita learning path ini lebih ke DevOps juga, kita bakal belajar Kubernetes dan Docker mungkin ya. Oke. Lanjut. Final project-nya apa? Final project-nya di sini kalian tuh deploy aplikasi, mau juga oke, mau kayak aplikasi pribadi kalian tuh oke, tapi kalau bisa sih yang lebih susah ya, Microsoft Apps, Suite, Kubernetes, dan apply pakai security-nya, load balance, sama kalian harus juga bisa ada user tracking buat monitoringnya. Next. Oke. Sekarang kita bakal masuk ke sesi study jam pertama. Jadi di sini kita bakal belajar basic konsep cloud computing tuh apa, terus juga Google Cloud Platform Ecosystem itu kayak gimana, terus juga apa itu cloud engineering, apa tugasnya, apa job desk-nya, terus ngapain aja nanti. Oke, next. Untuk part pertama, basic cloud computing. Jadi apa sih cloud computing? Buat teman-teman yang kayak ada mata kuliah cloud computing, mungkin udah tahu kali ya, kayak cloud computing itu apa gitu. Atau buat teman-teman yang biasa pakai cloud di HP-nya, misalkan kayak iOS buat cloud-nya gitu, atau kayak pakai Google Drive gitu-gitu, pasti udah tahu cloud computing. Atau secara nggak sengaja kalian udah pakai cloud computing di HP atau desktop atau PC kalian sendiri. Nah, secara nggak sengaja itu kayak gimana sih? Contohnya di sini tuh ada Google Workspace, ada Google Drive, terus Microsoft. Tapi Microsoft sekarang dulu kan ya, Microsoft kan bisanya diakses pakai komputer kita doang kan, di lokal. Terus kalau misalkan kita mau ngirim ke orang tuh kita harus kirim filenya. Tapi untuk di zaman sekarang kita udah bisa share link doang, dan Microsoft-nya itu kayak misalkan kita ngirim Word, kita mau kolaborasi nih sama teman kita tinggal ngirim link doang nih ke teman kita. Nah itu tuh secara nggak sengaja kalian udah pakai cloud-nya, versi OneDrive kayak gitu. Terus habis itu kalau misalkan kalian tuh developer tapi pengen banget hosting aplikasi atau hosting webnya gitu. Nah kita di sini untuk Google aja ya. Kalau Google aja tuh kita bisa pakai service atau produk yang namanya App Engine sama Cloud Function atau Cloud Run. Nah itu kalian di posisi ini tuh pasti udah tahu dong. Kalau misalkan Google Cloud Platform tuh biasanya dipakai buat apa, terus juga cloud computing kalian udah fundamentalnya. Nah untuk yang di IaaS ini kalian tuh udah setara dengan sistem administrasi. Nah di sini kalian belajar gimana cara ngontrol service atau misalkan produk-produk yang perlu akses ke kernel, perlu akses ke terminal. Ya contohnya kayak gitu. Nah terus dari tadi kan aku jelasin kalau misalkan Google Workspace, App Engine, Google Compute Engine itu apa sih? Nah jadi yang aku taruh gambar di sini itu yang pertama-tama tuh ada SaaS. SaaS itu apa? SaaS itu software as a service. Jadi kalian pakai softwarenya aja, kalian pakai aplikasinya aja, tanpa perlu tahu kalau yang di dalamnya itu tuh cara kerjanya tuh kayak gimana. Kita tinggal pakai doang. Kayak misalkan kalian pakai Word, kalian kan cuma perlu ngetik-ngetik doang kan, ngetik-ngetik terus habis itu konfigurasi sendiri. Ini tuh ketikannya tuh kata-kata itu mau italic, mau bold, ataupun kayak segala macamnya gitu. Tapi ketika kalian udah masuk ke PaaS atau platform as a service, kalian di sini tuh simpelnya punya konfigurasi beberapa. Misalnya kalian mau hosting aplikasi tapi untuk URL-nya tuh mau disesuaikan domainnya.
Nah, kayak gitu. Terus untuk IIS itu, eee, kalian tuh, eee, harus ya yang tadi aku bilang akses ke karburasiin sendiri, pakai skripnya tuh skrip kayak bahasa Bash, bahasa Shell, bahasa, ataupun skrip Python yang bisa kita running di, kernel tersebut. Nah ini IaaS itu singkatan dari Infrastructure as a Service. Oke lanjut. Oke, tapi apa sih bedanya pakai cloud gitu sama kayak misalkan kalian punya storage sendiri nih, kalian beli storage yang hardware yang fisik, itu kan misalkan kayak harganya itu 500.000 kan ya, 500.000, 1 juta, ataupun kayak lebih murah lagi. Terus kalian colok sendiri di PC kalian atau colok sendiri di laptop kalian. Nah, itu apa bedanya sama cloud computing kita pakai drive yang isinya tuh kayak ada 15 giga kapasitasnya ataupun ada 20, 50 giga. Kalau bayar kayak ada 2 TB. Nah, itu apa bedanya? Bedanya kalau on-premise itu kalian punya perangkat fisiknya sendiri, tapi rentan untuk rusak gitu. Nah, rentan untuk rusaknya tuh bisa aja kayak ada bencana alam, misalkan banjir terus tiba-tiba konslet udah nggak bisa dipakai lagi. Atau kalian tuh tiba-tiba tuh jatuh dari motor, rusak, nggak bisa nggak bisa dibenerin lagi. Nah, itu bedanya on-premise. On-premise tuh kalian tuh punya barang fisiknya sendiri dan bisa kelihatan gitu, bisa dipegang kayak gitu. Terus bedanya cloud computing itu kalian tuh aksesnya tuh lewat internet. Kayak misalkan kalian akses ke OneDrive atau Google Drive itu lewat HP kalian, lewat internet, lewat aplikasi. Gitu. Oke, sekarang aku mau bahas yang di sini kan contohnya kan simple ya, dalam aplikasi dalam HP kita, terus dalam bentuk fisiknya. Nah, kalau udah misalkan di corporate atau di tempat kerja kalian, itu ada yang namanya data center. Data center tuh biasanya kayak buat server, buat nyimpen data-data user, buat nyimpen data karyawan, buat nyimpen data internal. Nah, itu kalau misalkan perusahaan beli sendiri, itu banyak biayanya, banyak kebutuhan yang perlu dicukupi. Contohnya kalian tim IT untuk maintenance. Kalian tuh perlu ada yang namanya sistem engineer ataupun data center engineer. Nah, kayak gitu kan perlu banget nih. Server kalian tau server kan ya? Server itu kan kayak tempat yang kayak di rak-rak gitu. Kalau di kayak di ruangan IT itu ada rak-raknya. Itu ada yang harus di ruangan dingin banget karena perlu buat ngejaga suhunya atau yang segala macam kayak gitu. Nah, itu tuh namanya tuh server on premise di sebuah kantor ataupun sebuah corporate. Oke, jadi di sini apa sih pendekatan computing dalam penggunaan server di on-premise yang ada di korporat ataupun perusahaan? Jadi di sini pendekatan cloud computing itu kita tuh nggak beli server, tapi kita bisa sewa server tersebut, bisa sewa data center, bisa sewa data center di cloud computing provider. Contohnya nih, kalau storage itu, kalau misalkan kalian tuh beli storage kayak 5 TB itu kan terjangkau kan ya. Tapi kalau misalkan data TB, nah itu pasti makin mahal dong, makin harus dirawat juga, dan itu secara nggak langsung perlu juga biaya-biaya yang tambah. Nah, terus di sini kita ada cloud computing yang namanya tuh Google Storage, dari Google Storage. Kita cuma bisa akses dari internet, tapi plusnya kita bisa sewa maintenance infrastrukturnya sama sekali. Kita nggak perlu maintenance, nggak perlu kayak manajemen fisiknya secara langsung. Kita tinggal akses dari laptop kita bisa akses lewat internet gitu. Dan juga kita
nggak perlu tahu kalau misalkan fisik ini bakal rusak ataupun enggak, karena udah diurus sendiri oleh cloud provider-nya tersebut. Oke, next. Nah, karena kita udah tahu apa itu cloud, di sini ada sebuah meme yang kayak everyone using cloud now. Nah, itu sebenarnya udah meme yang udah ketinggalan, udah lama banget sih, kayak dari tahun 2010-an gitu. Karena dulu sebelum ada tren AI, ada tren yang namanya tuh clouds. Everyone using cloud. Jadi semuanya di cloud in. Semua aplikasi di cloud in, semua data-data di cloud in, semua yang berhubungan dengan IT itu di cloud in. Jadi semuanya in the cloud. Ini meme-nya terkenal dulu sih. Oke, next. Nah, example of cloud computing provider. Untuk cloud computing provider itu ada apa aja sih selain Google Cloud, Google GCP ini? Yang pertama tuh ada AWS. Nah, ini AWS tuh yang paling terkenal banget di supermarket, di market sekarang, supermarket lagi. Oke. Nah, yang di AWS itu di sini kita bisa lihat untuk datanya ada 31%. Artinya kayak hampir kebanyakan tuh rata-rata tuh perusahaan sekarang tuh kalau nggak gunain AWS, Azure, Google Cloud, kalau nggak Alibaba Cloud. Untuk yang Oracle tuh ada yang beberapa yang pakai, tapi biasanya tuh buat untuk user database. User database tuh apa sih? Contohnya, user database tuh informasi tentang karyawan. Nah, itu biasanya pakai Oracle karena ada beberapa yang menawarkan khusus terpercaya gitu. Udah banyak yang pakai dan lebih convenient dari perusahaannya. Tapi yang sekarang lebih banyak digunakan, mostly ya, providernya itu dari AWS, kalau nggak Azure, kalau nggak Cloud, Google Cloud. Sekarang untuk kita bakal belajar Google Cloud, Google Provider, Google Cloud Platform. Oke, next. Jadi apa sih Google Cloud Platform itu? Nah, di sini Google Cloud Platform itu sebuah provider yang nyediain cloud computing atau komputasi awan yang diantarkan lewat internet kepada user-usernya. Jadi, kita bisa akses semua service di Google Cloud Platform itu sesuai dengan yang kita mau, sesuai yang tersedia melalui internet, dan kita nggak perlu tahu infrastrukturnya. Kita bisa konfigurasiin sendiri. Kita mau misalkan pengen bikin sesuatu yang ada yang pakai service di Google Cloud Platform tersebut. Oke, jadi kenapa Google ini sangat powerful? Yang pertama Google itu udah banyak di mana-mana. Nah, di sini kan udah ada 28 regions yang 28 regions itu apa? Kayak gimana? 28 regions itu yang tersedia data centernya dari Google Platform. Jadi kalau misalkan kalian mikir kayak oh ternyata Cloud ini tuh pakai data center orang lain, tapi kita nggak tahu data centernya tuh di mana. Nah, kalian tuh bisa explore kalau misalkan data center itu tersedia di mana aja. Contohnya tersedia ada yang di Singapura, ada yang di Jakarta. Nah, data center itu bentuk kayak gimana sih? Data center tuh bentuknya tuh gedung yang dalamnya tuh ada server banyak, dan kalian tuh bisa akses server-server itu lewat internet. Oke, jadi semua data center itu gak cuma satu data center aja. Biasanya data center tuh terbagi dari tiga bagian. Yang pertama tuh ada data center, misalnya data center itu di Jakarta. Nah, di Jakarta itu ada 3 bagian, Jakarta A, Jakarta B, Jakarta C. Kayak gitu. Nah, kita bisa pakai antara A, B, C ini. Biasanya tuh nggak ada perbedaan, cuma bedanya tuh kalian beda di cakupan ininya aja, kayak bagian-bagiannya aja. Itu tetap di satu gedung yang sama, tapi beda bagian aja. Oke. Next ada GCP service, GCP produknya ya istilahnya. Yang pertama tuh ada compute, ada storage dan database, ada networking, ada big data dan analytics, ada AI or ML, ada DevOps juga, ada security juga. Nah, terus GCP service apa aja sih yang bakal kita pelajarin ke depannya?
Yang pertama, aku bakal jelasin Compute Engine, Kubernetes Engine, sama App Engine, sama Cloud Function. Nanti kita bakal ada hands-on untuk keempat service ini. Compute Engine tuh apa? Kubernetes Engine tuh apa? App Engine tuh apa? Cloud Function tuh kayak gimana cara pakainya, gitu. Terus juga untuk manajemennya, kebanyakan yang bakal kita pakai itu Cloud Console sama logging. Untuk monitoring kita juga bakal coba kita pakai dan gimana cara monitoring aplikasi kita gitu. Kayak gimana kalau misalnya kita udah hosting aplikasi tapi kita mau nge-trace errornya tuh kayak gimana. Nah, itu bisa pakai logging. Terus ada networking. Nah, di sini kita bakal belajar cloud load balancing, cloud CDN, sama firewall rules. Untuk cloud interconnect itu biasanya khusus kayak dari company A pengen terhubung langsung dengan company B. Misal company A itu di Jakarta, company B itu ada di Singapura. Nah, pengen terhubung langsung lewat network yang privasi yang punya mereka sendiri. Itu bisa pakai cloud interconnect. Terus cloud VPN. Kalian pasti tahu ya VPN buat apa? Ya buat biasanya tuh yang pakai VPN kalau misalkan di Indonesia tuh webnya keblokir terus kita pakai VPN. Nah, terus nanti dia tuh bakal ngenalin kalau misalkan IP address kita tuh diubah ke data center yang ada di VPN provider tersebut. Nah, itu cloud VPN. Untuk lebih jelasnya lagi kalian bisa cari tahu sendiri. Nah, storage database-nya nanti kita bakal belajar tentang Cloud SQL sama Cloud Storage. Next, untuk Big Data. Big Data nanti kita mungkin ini lebih ke AI or data orang-orang yang ada data yang ada di ML yang kayak di data science ataupun data analytics gitu. Biasanya nih Big Data ini yang paling dipakai. Terus juga untuk identity dan security kita bakal pakai Cloud IAM. Apaan sih tuh Cloud IAM? IAM tuh kepanjangan dari Identity as sebentar aku lupa deh. Nah, Identity and Access Management. Sorry ya, guys. Oke, jadi IAM ini buat apa? Yang pertama, IAM ini lebih mirip ke, misalnya contohnya itu lebih mirip ke Google Drive yang kalian kalau misalkan share link itu ada juga send email, itu dia bisa ngeliat viewer, bisa ngeliat edit atau komentar kayak gitu contohnya. Nah, IAM ini berlaku di Google Cloud Platform juga, di GCP kita bisa ngeakses salah satu service tersebut, itu kita bisa konfigurasi sendiri ataupun kita sebagai project ownernya, atau kita bisa pakai cuma ngelihat doang service apa aja yang bakal kita pakai di project tersebut. Terus untuk machine learning, nah nanti kita juga bakal pakai yang namanya tuh Cloud Translate API. Nah, ini sebenarnya tuh ada versi gratis, ada yang versi bayarnya. Jadi kalau misalkan nanti kalian nggak dapat akses untuk versi bayarnya, nanti kita bakal change to versi gratisnya. Nah, machine learning ini tuh buat apa? Ya ini untuk keperluan machine learning. Misalkan kalian pengen model natural language kayak NLP yang nggak bikin modelnya sendiri. Nah, itu bisa juga pakai NLP-nya API dari Google Cloud Platform ini, GCP ini. Kalau misalkan aplikasi kalian tuh butuh banget kayak speech to text to speech, nah itu bisa pakai Google Cloud Speech API kayak gitu. Nah, nanti kita bakal pakai Google Translate API ini di project kita. Nanti bakal kita hands-on juga. Oke, next. Nah, kita bakal bahas job desk cloud engineering. Jadi biasanya cuma ngedesain arsitektur, building arsitektur, sama migrating aplikasi atau database dari yang misalnya dari on-premise ke cloud. Nah, biasanya kan
banyak nih kayak perusahaan-perusahaan yang lama yang masih pakai data center mereka sendiri. Jadi nanti bedanya cloud job desk-nya cloud engineer ini tuh bakal migrate semua data-data yang ada di servernya itu ataupun database-nya itu ke database yang ada di cloud. Nah, itu nanti ada caranya sendiri, ada metodenya sendiri. Kita bakal belajar di session yang ada di database dan storage. Terus juga kita bakal managing organisasi cloud. Nah, managing organisasi cloud ini apa sih? Managing organisasi cloud ini itu nggak kayak organisasi beneran, tapi lebih ke project yang ada di organisasi tersebut. Jadi organisasi itu root folder, bisa dibilang tuh root folder yang bisa ngebuat project-project baru gitu. Terus juga biasanya cloud engineer itu lebih ke antara ML kalau nggak DevOps. Nah, biasanya kalau di ML itu mereka lebih ke produk yang ML tadi, yang ini ke big data ataupun machine learning. Mereka lebih banyak pakai ini dan biasanya tuh pakai buat bikin AI, bikin fine tuning model, terus kita pakai API-nya, terus diimplementasiin di perusahaan-perusahaan mereka sendiri. Oke, so jadi, nah DevOps tuh apa sih? Jadi DevOps itu lebih ke filosofi ya, filosofi yang filosofinya tuh apa namanya, bikin automasi dan build something. Jadi mereka tuh biasanya itu nge-building CI/CD pipelines atau misalkan otomasi workflow-nya. Contohnya kita mau hosting aplikasi, tapi software engineer-nya ini tuh nggak mau tiap ngeperbarui aplikasinya kayak bikin version yang baru itu nge-build lagi. Nah, itu DevOps itu mereka yang bakal integrasiin CI/CD pipelines untuk biar kalau misalkan si software engineer itu udah commit ke versi yang baru, langsung ke build dan langsung bisa dilihat aplikasi hasilnya tuh yang udah di version yang terbaru. Nah, itu DevOps. Kalau cloud engineer itu mereka yang bikin servernya, datanya mereka yang ngurus database, mereka yang ngurus storage-nya, misalnya butuh storage yang kayak file, contohnya image, or file-file yang kayak nggak terbentuk di row or column. Nah, itu cloud engineer tuh lebih ngurus yang kayak gitunya. Nah, untuk ini ada sistem admin sama SRE yang mirip job desk-nya dengan cloud engineer. Jadi contohnya untuk sistem admin tuh mereka tuh ngapain sih? Mereka tuh biasanya lebih ke ngurusin user account sama hardware maintenance. Ini lebih ke infrastruktur yang ada di dalam company-nya, dan itu biasanya lebih ke fisiknya, secara fisiknya. Jadi mereka yang bakal maintenance or management server fisik aslinya gitu. Terus SR ini apa? Nah, SR ini dia lebih ke ngelihat apa namanya, logging sama monitoringnya aplikasi. Contohnya misalnya mereka tuh punya aplikasi yang downtime-nya tuh langsung tiba-tiba downtime gitu. Nah, terus di situ SR itu bakal ngeliat logging mereka tuh, log-lognya tuh misalnya ini downtime-nya tuh karena apa, terus ini crashing-nya tuh aplikasinya tuh karena apa. Nah, baru di patch atau dibenerin sama software engineer-nya kayak gitu. Nah, kalau cloud engineer itu biasanya lebih ke DevOps sama ML kan ya. Nah, di sini kita bakal belajar cloud engineer untuk DevOps. Jadi kita bakal belajar cloud platformnya GCP, terus networking fundamentalnya. Untuk studi jam yang kedua kita bakal belajar networking fundamental. Kita bakal belajar scripting Python, scripting Bash, scripting PowerShell. Terus kita bakal belajar untuk infrastruktur as code ini nanti kita ke Kubernetes-nya.
Nah, terus Kubernetes itu containerization yang kayak ada aplikasi itu tuh di container, dimasukin ke container agar container itu bisa dipakai ke semua semua user sesuai dengan aplikasi tersebut tuh requirement-nya tuh diberlakukan. Jadi kalau misalkan di HP ini tuh gak kompatibel, kalau kita masukin kita dimasukin ke Kubernetes, itu otomatis dia bakal menyesuaikan. Oke, next untuk DevOps kan pasti udah ada ya CI/CD pipelines. Ini wajib banget kita nanti bakal coba CI/CD pipelines dari GitHub ke Cloud Run. Jadi nanti kalian kalau misalkan ngoding langsung ke CI/CD-in ke Google Cloud Run, nanti langsung ke hosting, langsung bisa dilihat sama ke public networking gitu. Nah, untuk soft skill yang diperluin itu kalian perlu sering baca dokumentasinya, baca kayak solvingan orang tuh kayak gimana gitu. Kayak misalkan dia tuh pakai tech stack-nya Kubernetes, tapi dia pakai arsitekturnya tuh kayak gimana. Nah, itu nanti kalian bakal belajar itu juga. Terus juga pastinya ini time management ya, communication sama continuous learning. Kalian harus seeking knowledge lebih dalam. Terus juga kalian tuh harus coba-coba cari di YouTube, coba-coba cari di artikel, blogging, dan segala macam gitu. Oke, untuk sekarang study jam-nya itu aja. Dari kalian ada pertanyaan nggak? Buat teman-teman yang kayak nggak tahu data center tuh bentuknya apa, di sini tuh ada di Jakarta. Nah, dia tuh ada data center namanya tuh dari nah ini dia nih, data center yang ada di Google. Nah, data center tuh rata-rata tuh di rak-rak gitu. Bentuknya tuh nggak ada yang kayak cuma 2 rak atau 3 rak doang. Isinya tuh server. Yang dalamnya tuh kalian bisa taruh kayak ada storage ataupun hosting aplikasi di sana. Terus juga nyambungin IP kalian tuh ke public, gitu juga bisa. Nah, ini ini dibalik dari cloud. Jadi, kita tuh bakal ngeakses data center ini, ngakses salah satu dari server ini secara lewat internet, dan kita tuh nggak perlu ngurusin infrastruktur yang kayak begini di secara fisiknya. Nah, untuk data center di Jakarta tuh
Jadi tuh pertama-tama kalau misalkan kalian masuk ke data center, itu pastinya tuh ada security-nya, ada aksesnya, dan yang bisa akses tuh cuma orang yang diizinkan ataupun orang yang kayak punya akses lebih, misalnya posisinya tuh di data center engineer. Nah, dia pasti kan bakal punya akses ke data centernya tuh, kayak gitu. Nah, bentuk ruangannya tuh nggak cuma kayak satu ruangan gitu doang. Biasanya tuh kayak ada beberapa ruangan. Itu kalau data center yang kayak emang bener-bener untuk cloud. Di sini kan kalian bisa lihat di dalam pintu-pintu ini tuh di dalamnya tuh ada server-servernya di rak-raknya kayak gini. Nah, itu biasanya buat security aja. Oke, untuk teman-teman yang kayak pengen akses Google Cloud Platform, bisa langsung klik aja, search aja. Nah, di sini kan ada langsung klik aja ini. Di sini kan ada konsolnya nih di sini. Nah, nanti kita bakal aksesnya tuh lewat ini, konsol. Terus kalau misalkan kalian belum daftar, bisa daftar dulu aja. Di sini itu ini tuh apa namanya? User interface untuk yang aksesnya tuh dari browser. Selain ini bisa akses dari CLI juga pakai Google Cloud CLI, ataupun kita bisa langsung ke implementasi yang di project kita tuh lewat SDK, Google Cloud SDK. Nah, nanti langsung dalam bentuk codingannya kita implementasiin kayak mau pakai mau masukin data ke Google Storage ini pakai di codingan kita di aplikasi kita. Nah, itu bisa biasanya buat developer ataupun software engineer. Nah, di sini kita bisa lihat untuk all produknya. Ini hitam lagi. Dark mode, ya udah nggak apa-apa deh. Nah, itu ada beberapa di sini tuh ada beberapa UI ataupun tampilan-tampilan yang bisa langsung akses ke produk atau servisnya. Ada compute, ada storage, ada analytics-nya, ada networking-nya, ada serverless-nya ini, Cloud Run, App Engine, Endpoints, database, security, CI/CD-nya, terus ada AI-nya, dan segala macam service ataupun produk yang disediakan oleh Google. Oke, buat teman-teman yang belum daftar ataupun belum familiar nih dengan UI ini, di Google Cloud itu nyediain $300 ataupun kalian pengen coba-coba, pastinya kan kalau pakai Google Cloud bayar kan ya, ada billingnya dan segalanya. Nah, buat teman-teman yang pengen belajar tentang Google Cloud ini tuh, kalian kalau daftar itu ada free trials. Nanti kalian bisa daftar pakai Jago ataupun yang ada visanya, misalnya Genius. Itu nanti kalian bikin visanya. Terus pakai kartu itu buat dapat free trial $300. Itu selama kalian nggak lebih dari $300 itu nggak bakal sedot apa-apaan. Jadi kalian tuh bisa dengan bebas untuk pakai ini, pakai produk-produk atau service-service di Google Cloud ini. Nah, untuk next time aku bakal jelasin gimana cara bikin akunnya, hands-on-nya itu kayak gimana. Terus juga kita bakal langsung coba ke bikin apa sih Google Cloud Compute. Nah, terus jelasin kalau misalkan Google Cloud Compute nanti kayak gimana. Terus IAM-nya tuh apa, sama organisasi dan project-projectnya tuh kayak gimana. Oke, untuk sekarang ada yang mau ditanyakan?
Baik, terima kasih banyak Kak Ita atas materinya. Aku izin menyampaikan ulang sedikit dari materi yang telah dipaparkan ya Kak. Diawali dari penjelasan tentang apa itu cloud computing, yaitu sistem penyimpanan dan pengelolaan data yang dilakukan melalui internet tanpa harus memiliki atau mengurus server sendiri. Lalu menjelaskan juga perbedaan antar sistem yang menggunakan server sendiri dan sistem berbasis cloud. Ada juga penjelasan mengenai Google Cloud Platform sebagai salah satu layanan cloud yang berjalan di infrastruktur Google. Di dalamnya terdapat berbagai layanan yang bisa digunakan untuk menjalankan aplikasi, menyimpan data, dan mengatur sistem sesuai kebutuhan. Dan di bagian akhir juga ada penjelasan mengenai peran seorang cloud engineer, yaitu orang yang bertugas mengatur dan mengolah sistem agar berjalan dengan baik. Nah, sekarang kalau ada yang masih penasaran atau mau didalamin lagi, ini waktunya ya teman-teman. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Aku membuka kesempatan kepada 3 penanya tercepat. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh banget mengajukan pertanyaan melalui fitur raise hand. Ayo teman-teman, boleh banget kalau misalnya masih penasaran bisa ditanyain. Teman-teman kalau misalnya udah paham bisa react dengan emoji jempol ya teman-teman. Oke, sepertinya teman-teman udah pada paham semua ya. Wow, keren. Baik, terima kasih sebelumnya. Aku sekali lagi berterima kasih lagi kepada Kak Ita udah mau meluangkan waktu dan penjelasannya untuk study jam kali ini. Oh ya teman-teman, kalau memang masih punya pertanyaan lain atau masih ada bingung bisa banget dan boleh juga nanya di grup ya. Nanti bakal dijawab sama kakaknya. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi post survey. Dimohon kepada seluruh member untuk mengisi post survey yang telah disediakan melalui link yang dibagikan di kolom chat. Baik, sebentar ya teman-teman. Baik teman-teman, itu udah ada link Google Form-nya, bisa diisi sekarang ya.
Oke, teman-teman yang udah isi post survey boleh kasih reaksi jempol lagi nggak? Biar aku bisa lihat siapa yang udah isi dan apakah ada yang belum. Oke. Kebanyakan udah pada ngisi ya. Oke, terima kasih teman-teman. Baik, selanjutnya mungkin kita akan melakukan sesi dokumentasi. Dimohon untuk para member untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Teh manis. Hei. Teh manis mau. Yang lain boleh nyalain kamera terlebih dahulu. Teh manis. Oke. Teh manis. Enggak. Oke, mungkin kita mulai sesi dokumentasinya ya. Untuk bisa dimulai. Untuk sesi dokumentasi saya ambil alih ya. Oke, untuk semuanya bisa gaya GDG ya seperti ini. Oke, untuk slide pertama 1, 2, 3. Oke, untuk slide kedua 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Kembalikan ke MC. Terima kasih Kak atas sesi dokumentasinya. Baik, sebagai penutup, aku mau mengucapkan terima kasih kepada Kak Ita selaku pemateri atas ilmu, waktu, dan ketersediaannya untuk berbagi pada study jam hari ini. Aku juga mau mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir dan antusias dari awal hingga akhir. Semoga materi yang telah disampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai Google Cloud Platform dan bermanfaat untuk proses belajar teman-teman ke depannya. Aku mewakili seluruh panitia memohon maaf apabila selama pelaksanaan acara terdapat kekurangan. Dan aku secara pribadi sebagai moderator juga memohon maaf apabila selama memandu acaranya terdapat kesalahan dalam penyampaian kata, sikap, maupun hal-hal yang lain yang kurang berkenan. Baik, demikian rangkaian kegiatan Study Jam Cloud pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman-teman. Terima kasih. The recording has stopped. Oke, makasih Rasya. Makasih Makasih, semuanya. Makasih teman-teman. Teman-teman boleh meninggalkan Zoom meetingnya.
Makasih.